Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah setelah kita menunaikan ibadah selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Kita istiqamah sampai akhir hayat kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih bulan Syawal sekarang Pak ya? Atau masih ya? Berapa hari lagi Pak? Sebentar lagi ya, berarti saya masih boleh ngucapin taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Id mubarak, selamat hari raya Idul Fitr ya. Mohon maaf lahir dan batin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia hormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia hormati tamunya. Ya, jadi di sini ada 3 indikator bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir. 3 indikator ini terkait dengan bagaimana hubungan sosial kita, ya, bukan siapa yang sholat malam, siapa yang haji, siapa yang bolak-balik umroh, siapa yang zakat, bukan, ya. Tapi di sini lebih kepada hubungan sosial, berkata baik atau diam, menghormati tetangga, menghormati tamu, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diam. Nah, diam ini susah ya Pak ya, sekarang tuh diam ya. Makanya para ulama mengatakan
ta'allamis sumta kama tata'allamil kalam. Belajarlah engkau diam sebagaimana engkau belajar bicara. Ya. Sekarang diam itu lebih susah daripada bicara. Ya. Ya, terkadang mulutnya sih nggak ngomong, cuman tangannya yang ngomong. Ya, lagi ada pengajian atau lagi ketika orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, ya, diam sih, cuman tangannya itu tetap bicara melalui gadgetnya. Jadi kita memang sekali-kali perlu belajar diam, ya. Perlu tidak banyak komentar, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khairum min ijabatihi as-sukut, ya. Kalau orang bodoh berkomentar, maka jangan diladenin, jangan dibales, karena sebaik-baiknya jawaban itu adalah diam. Jadi terkadang sebaik-baiknya jawaban itu apa? Diem aja udah, jangan banyak ngomong, ya. Sekali-sekali di grup kita perlu jadi pendiam, menjadi pengamat grup. Karena ada orang yang aktif banget di grup gitu kan. Nah, sekali-sekali kita perlu jadi pendiam, silent reader. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Bahkan ada juga yang mengatakan tarkul jawab alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban bagi orang yang bodoh adalah jawabannya. Ya. Jadi kalau orang bodoh berkomentar terus, kita diam aja, itu bisa jadi menjadi jawaban buat dia. Ya. Ya. Ahmadul balaghah as-sumtu. Ya. Sebaik-baiknya jawaban itu adalah diam. Sebaik-baiknya retorika. Ya, terima kasih. Sebaik-baiknya retorika itu diam. Hina la yuhsinul kalam. Ketika jawaban itu tidak membawa kebaikan, perkataan itu tidak membawa kebaikan, ya. Jadi sebelum ngomong itu kita perlu mikir dulu. Jangan ngomong dulu baru mikir. Fakir qabla an ta'zima. Berfikirlah sebelum kau berazam, sebelum kau berbicara. Ya, makanya otak itu, ya, di atas lisan, supaya kita berpikir dulu, ya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lisannya. Terkadang lisan ini bisa melukai hati, ya. Al-kalam yanfudhu ma la yanfudhul ibar. Perkataan itu bisa menembus apa yang nggak bisa ditembus oleh jarum. Ya, kita ngomong biasa aja tapi orang nyelekit. Waduh, kok dia ngomongnya gitu ya? Ya, apalagi sama istri kita, ya Pak ya. Karena wanita itu kan lebih dominan perasaannya daripada akalnya. Kalau kita laki-laki lebih dominan akalnya daripada perasaannya. Dan kita ngomong, istri nangis. Kok ngomong gitu aja? Saya ngomong gitu juga kamu nangis sih. Ya, wanita memang lebih dominan perasaannya, dia pakai perasaan, ya. Makanya wanita itu kan kalau dia gendong bayi kuat, ya, dia ngurus anak kuat. Kenapa? Perasaannya kuat. Coba bapak-bapak, kalau gendong sebentar dikasihkan ke istrinya. Nah, akalnya lebih dominan daripada perasaannya, ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, maka jaga lisan kita. Kalau memang tidak baik, udah diam aja mendingan, ya. Jangan banyak komentar. Jangan segalanya dikomentarin. Yuk, semuanya dikomentarin, ya. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kamu berbicara tentang sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan tentangnya.
Inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini juga disebutkan, ya, selain tadi menjaga lisan, ya, wadiyafah min adabil Islam, ya, menyambut tamu itu adalah merupakan adab daripada adab Islam. Wa khuluqun nabiyyin, akhlaknya para nabi, akhlaknya orang-orang saleh. Salah satu tanda kesolehan seseorang, dia menghormati tamunya. Bahkan kalau tamu datang itu jangan ditanya mau makan apa, jangan ditanya. Pak mau makan enggak? Jangan ditanya mau makan apa enggak, udah sediain aja. Ya, dia mau makan, dia mau enggak makan, sediain aja. Kalau dia enggak makan, kita bisa nanti kasih orang lain. Ya, jangan ditanya mau makan apa, dan jangan ditanya mau makan enggak, jangan ditanya. Pokoknya kasih aja udah. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Nah, bagaimana adab bertamu? Nah, adab bertamu. Sini kita ambil dari buku Minhajul Muslim, ya, karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya. Nah, dia adab bertamu, ya, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Falyukrim dhaifahu jaizatahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya dengan memberikan hak tamu atas pemilik rumah. Ya. Haknya. Para sahabat bertanya, apa haknya? Haknya sehari semalam, ya. Dan menjamu tamu adalah selama 3 hari. Maksimal kita menjamu hari itu selama 3 hari. Selebihnya adalah sedekah. Jadi kalau udah lebih, boleh kita tanya, Pak mau pulang kapan? Ya. Ya, tapi ketika kita bertamu tentunya kita hendaknya kita menyampaikan, misalnya saya mau nginep atau apa, kita jangan bertamu itu tiba-tiba datang aja. Itu akan merepotkan sahibul bait. Ya, adabnya dalam Islam, kalau kita mau bertamu kita kasih tahu. Ya, supaya sahibul bait itu bisa bersiap-siap. Dia bisa mempersiapkan hidangannya, dia bisa mempersiapkan apa? Kamarnya. Jadi kita juga sebagai tamu harus membantu sahibul bait untuk bisa menghormati tamu. Kalau kita datangnya mendadak, berarti kita tidak membantu, ya. Kita tidak membantu sahibul bait untuk menghormati tamu. Ya. Maka dari itu, seorang muslim hendaklah berpegang teguh kepada adab-adab berikut ini. Ya, dalam masalah pertamuan. Ya. Yang pertama tentang undang. Kalau kita mengundang tamu, siapa yang kita undang? Ya. Siapa orang yang sebaiknya kita undang untuk datang ke rumah kita? Misalnya kita undang makan, yuk ngumpul di tempat saya, yuk ke rumah saya, yuk. Ya, saya mau mengadakan silaturahim. Saya mengadakan gathering, ya. Yang pertama, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa untuk bertamu,
bukan orang yang fasik dan durhaka. Jadi jangan sampai kita ngundang orang-orang yang tidak baik masuk ke rumah kita. Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi jangan sampai kalau kita ngundang tamu, kalau dia ahli maksiat, sama saja kita kasih makan ahli maksiat. Ya, apa yang makanan ya yang kita berikan menjadi energi buat dia untuk melakukan maksiat. Tapi kalau kita ngundang misalnya apa? Kita ngundang orang-orang yang baik, sama saja kita memberikan energi buat mereka untuk melakukan kebaikan. Kalau yang kita undang ahli maksiat, datang ke rumah kita, maksiat nanti akan mereka perbuat. Maka undanglah orang-orang yang baik. Ya. Teman memang boleh siapa saja boleh. Tapi kalau teman akrab nggak boleh siapa saja. Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berada pada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah seseorang itu melihat siapa yang dia jadikan teman. Makanya ada pepatah Arab mengatakan anil mar'i la tas'al was'al qarinah. Tentang seseorang jangan tanya, lihat aja siapa temannya. Ya. Kalau kita pengen melihat sifat seseorang, karakter seseorang, lihat saja siapa teman akrabnya. Kenapa? Karena as-sahibu sahib. Teman itu adalah yang mengajak kepada kebaikan. Ya, khairul ashab may yadulluka 'alal khair. Sebaik-baiknya teman itu yang mengajak kepada kebaikan. Kalau teman ngajaknya bukan pada kebaikan, berarti bukan teman. Ya, teman itu harus mengajak kepada kebaikan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, teman akrab itu nanti akan menjadi musuh, kecuali orang yang berteman karena ketakwaan. Yang kedua, kalau kita ngadain walimah, ya kita nikahin anak kita, walimatul urush. Ya. Kalau di Indonesia ini banyak walimah, Pak. Ada walimatus safar. Ya, orang mau haji ngadain walimatus safar. Ada walimatul khitan, sunat. Ya, sunat juga ngundang orang. Oh banyak. Ya. Walaupun sebenarnya walimah itu yang sebenarnya walimatul urush, benar, cuma berkembang. Ya. Nah kemudian jangan, kalau kita mengadakan walimah, jangan hanya mengundang orang-orang kaya aja, yang diundang orang-orang kaya aja. Ya. Kenapa? Kalau orang kaya amplopnya gede. Kalau orang miskin nggak ada amplopnya. Nah, jadi jangan ketika kita mengadakan walimah kayak orang dagang. Ketika kita mengadakan walimah, niatnya apa? Niatnya ngasih makan aja udah. Niatnya ngasih makan, silaturahim. Masalah balik modal apa enggak itu bukan tujuan. Ya bukan dagang. Ya. Bahkan ada sampai di suatu tempat itu yang dibacain ya. Bapak fulan 100.000 dibacain, Pak, ditulis. Nanti suatu-waktu kalau dia ngadain walimah dipulangin lagi. Jumlahnya harus sama tuh, nggak boleh begitu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya dunal fuqara. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan jamuan, ya, pesta nikah di mana hanya orang-orang kaya yang diundang tanpa menyertakan orang-orang fakir. Ya. Yang ketiga, tidak bermaksud bermewah-mewahan dan berbangga diri dalam mengundang jamuan. Tujuannya bukan ingin menunjukkan kekayaannya, ya. Tapi tujuannya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, bahkan kata Nabi apa? Aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah walaupun dengan satu kambing. Ya.
Kalau kita menikahkan anak kita, adakan walimah nikah. Nikah itu harus diumumkan. A'linu an nikah, umumkan pernikahan. Dan salah satu cara untuk mengumumkan pernikahan adalah dengan mengadakan walimah. Jadi bedanya gini, kalau nikah itu diumumkan, kalau lamaran disembunyikan. Kenapa? Takut nggak jadi, ya kan? Udah lamaran, udah segala macam, tiba-tiba nggak jadi. Tapi kalau nikah diumumkan. Kamu kenapa nikah nggak diumumkan? Saya takut ria, Ustadz. Bukan. Masa ria? Nikah itu bukan masalah ria, tapi supaya terhindar dari fitnah, makanya perlu diumumkan. A'linu an-nikah, umumkan pernikahan. Ya. Tapi tadi ketika kita mengundang orang ke rumah kita, bukan maksudnya ingin menunjukkan kekayaan kita, bukan ingin menunjukkan kemewahan yang ada di rumah kita, bukan. Ya. Akan tapi mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dijuluki dengan Abu Ad-Difan, orang yang suka mengundang tamu. Jadi ada orang yang hobinya ngundang tamu, Pak, ngundang makan. Ntar ke rumah nih ya makan ya. Walaupun mungkin sederhana yang dia hidangkan, tapi dia senang ngundang tamu. Insya Allah kalau rumah kita sering didatangi tamu, apalagi orang-orang baik, itu akan menambahkan keberkahan di rumah kita. Jadi kalau bisa jangan menolak, ya. Kalau emang kita bisa, ada waktu, ada tempat, jangan nolak tamu kalau bisa. Silahkan. Anda mau datang ke rumah ente nih, ahlan wa sahlan, silahkan. Ya kita apa adanya, nggak apa-apa. Orang mau silaturahim kok. Man ahabba ayubsata lahu fi rizqih. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsalau fi athari, pengen dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia sambung silaturahim. Ya, jadi jangan tolak kalau orang ingin bertamu ke rumah kita selama memang kita bisa. Ya. Ya. Hendaknya apa? Dan hendaknya diniatkan pula untuk apa? Membahagiakan orang-orang mukmin. Niatnya kita ngundang tamu apa? Idkhalus surur, mengembirakan orang yang beriman. Ya. As'adun nas man as'adan nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain. Ya. Orang kalau diajak makan seneng nggak Pak? Seneng. Ya, insya Allah orang kalau diajak makan itu seneng. Makanya asal kata dakwah itu ngajak makan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan mengundang orang-orang yang sudah diketahui sulit untuk bisa hadir. Ya. Ini orang kalau diundang nggak pernah datang, ya udah nggak usah diundang. Kenapa? Untuk menyelamatkan dia juga. Takutnya nanti dia banyak alasan. Oh maaf nih gini-gini. Aku selalu ada alasan dulu diundang. Itu kalau emang ini orang nggak pernah datang, susah datang, udah nggak usah diundang. Untuk menyelamatkan dia juga, ya. Atau orang yang akan terganggu oleh saudara-saudaranya, ya, jangan ngundang troublemaker, apa biang kerok ya. Wah kalau ngundang dia kacau nih semuanya, ya. Atau kalau kita undang dia yang lain nggak datang semuanya nih. Kenapa? Dia troublemaker. Nah, jadi jangan kita undang orang lain jadi terganggu dengan kehadirannya. Jangan. Ya, orang-orang seperti itu jangan diundang. Kenapa? Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan menyakiti orang-orang yang beriman, supaya orang-orang beriman tidak tersakiti dengan kehadirannya. Ya, maka lebih baik orang seperti itu tidak kita undang. Yang selanjutnya, adab memenuhi undangan jamuan. Hendaknya seorang muslim selalu memenuhi undangan. Ya, kalau dia diundang, kalau memang dia bisa, hendaknya dia hadir. Ya, itu kan salah satu hakul muslim alal muslim. Ya, kalau diundang datang. Ya. Jangan bilang insya Allah tapi sebenarnya nggak mau datang. Ya.
Karena di Indonesia ini insya Allah ada dua, Pak. Ada insya Allah datang apa enggak nih? Ya, kadang ketika kita sudah bilang insya Allah, kayaknya kalau udah insya Allah udah 90% nggak datang gitu. Padahal sebenarnya insya Allah itu 99% dia pengen datang, ya kan? Itu memang perintah agama. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah seseorang berkata, saya akan datang besok hari, kecuali dia mengatakan insya Allah. Kalau Allah berkehendak, ya Allah berkehendak. Kitanya nggak berkehendak, kitanya nggak mau, ya nggak jadi. Ya, jadi kalau emang nggak mau datang, jangan bilang insya Allah. Ya, tidak melalaikannya kecuali ada uzur, ada alasan syar'i, seperti khawatir jika hadir akan menyebabkan bahaya pada agamanya. Boleh misalnya kita diundang pernikahan, ternyata di pernikahan itu ada maksiat, ya ada maksiat, ada dangdutan misalnya, ada yang macam-macam, boleh kita tidak hadir. Kenapa? Untuk menjaga agama kita, ya. Ada pesta khomernya misalnya, ya, atau banyak wanita yang hadir membuka auratnya, boleh kita tidak hadir. Atau pada keselamatan fisiknya, sebab Rasulullah bersabda, man du'iya falyujib, barang siapa yang diundang hendaklah ia memenuhinya. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah mengatakan, sekiranya aku diundang untuk makan betis kambing, ya, sekiranya aku diundang untuk makan betis kambing sekalipun, niscaya aku akan memenuhi undangan itu. Ya, walaupun cuman yang disediain betis kambing. Betis kambing kan kecil ya, Pak. Mungkin hampir-hampir nggak ada daging gitu. Ya. Artinya apa? Walaupun yang dihidangkan adalah makanan yang sederhana, aku akan datang. Ya, ini menunjukkan bagaimana ketawaduan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan ketika diundang tanya dulu menunya apa nih. Wah, ini nggak suka deh, nggak datang. Ya. Lihat Rasulullah, walaupun betis kambing, dan sekiranya aku diberi hadiah lengan kambing, lengan kambing juga kan kecil, hampir gak ada dagingnya, niscaya aku akan terima. Ya. Jadi kalau orang memberikan hadiah, walaupun hadiahnya itu sederhana, hendaklah kita terima. Untuk apa? Idkhalus surur, menggembirakan orang lain, walaupun hadiahnya sederhana. Ya. Kemudian hendaknya tidak membeda-bedakan antara orang fakir dan orang kaya dalam memenuhi undangan. Yang undang orang kaya nih, mantap nih makanannya nih, ya. Ini yang undang orang susah, ya, paling telur sama bihun. Kalau orang kaya, wah enak ini makanannya. Nah, jangan, ya. Kalau memang kita datang, bisa kita datang, ya. Karena tidak memenuhi undangan orang fakir itu mengecewakan hatinya. Di samping hal itu mengandung unsur kesombongan. Nah, itu termasuk sombong. Ya, ketika kita tidak ingin menghadiri undangan orang-orang fakir, itu termasuk bentuk kesombongan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya di dalam memenuhi undangan itu tidak membedakan antara yang jauh dan yang dekat. Wah, ini jauh, saya nggak datang. Ya, selama kita sehat, memungkinkan, kita upayakan kita datang. Dan jika ada dua undangan, maka seharusnya ia memenuhi undangan yang pertama dan meminta maaf kepada pengundang yang belakangan. Jadi kalau ada dua undangan, mana yang pertama mengundang? Harinya sama, ya, waktunya sama, tanggalnya sama, kita dahulukan yang duluan.
Selanjutnya, hendaknya jangan tidak memenuhi undangan karena alasan puasa. Ya. Akan tetapi segera menghadirinya. Jika tuan rumah yang mengundangnya itu akan sangat bahagia bila yang diundang datang. Maka hendaknya ia berbuka. Kalau tuan rumahnya senang kita berbuka, kita berbuka. Puasa sunnah, tapi menyenangkan orang itu adalah sebuah keutamaan. Membatalkan puasanya, sebab membahagiakan hati orang yang beriman termasuk taqarrub. Ya, membahagiakan orang yang beriman termasuk bentuk taqarrub. Ya, jadi bukan hanya puasa saja taqarrub, bukan hanya puasa saja ibadah, tapi nyenengin orang itu juga ibadah. Ya. Dan jika tidak, hendaknya mendoakan kebaikan bagi tuan rumah. Boleh juga kita tetap meneruskan puasa, boleh. Ya. Rasulullah bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Apabila salah seorang dari kalian diundang, maka hendaklah ia memenuhinya. Jika ia sedang berpuasa, hendaklah mendoakannya. Dan jika ia tidak puasa, hendaklah dia makan. Ya. Rasulullah juga mengatakan, saudaramu telah bersusah payah. Ya, udah susah payah saudaramu itu, dia masak segala macam. Apakah engkau tega mengatakan, aku sedang puasa? Oh, bayangin, orang udah capek-capek masak, kita disuruh makan, saya lagi puasa. Nah, ya, jadi ibadah itu dalam Islam sangat luas. Ya, menyenangkan orang itu juga ibadah. Kita makan makanan dia juga ibadah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika memenuhi undangan, hendaknya berniat menghormati saudaranya sesama muslim agar mendapat pahala. Ya. Di dalam hadis telah ditegaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Apa niatnya? Ya, niatnya apa? Menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena orang itu bertamu kan niatnya macam-macam tadi kan. Ada yang ingin menunjukkan kekayaannya, menunjukkan batu cincinnya, ya Pak. Menunjukkan mobilnya. Nah, niatnya bukan itu, niatnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab menghadiri undangan. Ya. Yang pertama, hendaknya tidak terlambat datang. Ya. Ketika kita nggak terlambat, itu namanya kita juga menghargai waktu orang. Orang yang suka terlambat berarti dia hanya menghargai waktunya sendiri. Dia tidak menghargai waktu orang. Jadi jangan telat, karena telat itu membuat tuan rumah gelisah, apalagi udah masak. Waduh, kok nggak ada yang datang nih? Ya, gelisah pasti sahibul bait. Ini makanan mau dikemanakan? Ya. Dan juga tidak tergesa-gesa untuk datang. Nah, tapi juga datangnya jangan kecepatan. Undangan jam 10, jam 7 pagi udah datang. Ini juga merepotkan tuan rumah. Ya, nggak mau ngajak ngobrol gimana gitu kan. Saya lagi pengen siap-siap. Jadi jangan juga terlalu cepat, itu juga tidak baik. Karena juga akan membuat repot sahibul bait. Ya. Ya. Dan dulu ada dokter tuh.
dokter senior ya. Itu kalau kita janjian sama dia, jadi kalau belum waktunya dia nggak akan buka, walaupun nggak ada pasien. Jadi sesuai dengan waktunya. Tapi kalau telat, kita disuruh pulang. Ya. Kemudian yang kedua, apabila memasuki ruangan majelis, hendaknya tidak mengedepankan diri, akan tetapi hendaknya bersikap tawadu, rendah hati. Lalu apabila tuan rumah mempersilahkan duduk di suatu tempat, maka duduklah di situ dan jangan meninggalkannya. Ya, kalau tuan rumah bilang silakan Pak duduk sini, ya, diarahkan di satu tempat, ya kita duduk di situ, jangan kita cari tempat lain. Ya. Hendaknya segera menghidangkan makanan untuk tamu, segera, ya, termasuk yang harus disegerakan menjamu tamu. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus disegerakan. Pertama, tamu kalau sudah datang segera dijamu, segera dikeluarkan itu. Ya, jangan ngobrol di 1 jam air nggak ada yang keluar, satu pun makanan nggak ada yang keluar, padahal ngobrolnya udah lama. Jadi yang pertama kali sediakan, ya, itu harus disegerakan. Kemudian yang selanjutnya juga membayar hutang segera, kalau sudah jatuh tempo segera dibayar. Kemudian juga mengubur jenazah, ya, segerakan. Jangan sampai jenazah telat dikubur karena menunggu saudaranya belum datang, ininya belum datang, pamannya belum datang. Emang hidup lagi tuh jenazah? Apakah kalau kita menunda menguburnya, jenazah itu akan hidup lagi? Tidak. Kalau dia telat, dia bisa mensolatkan langsung dikuburnya, bisa. Jadi jangan sampai kita telat menguburkan jenazah hanya karena menunggu keluarganya. Jenazah tidak akan hidup lagi. Ya, sampai ada yang meninggalnya pagi, dikuburnya besok karena menunggu keluarganya. Jangan, segera dikuburkan, kesian. Ya, supaya kalau dia orang baik, dia segera mendapatkan nikmat kubur, dia segera mendapatkan kebahagiaan. Jangan ditunda-tunda. Ya, kemudian juga menikahkan anak gadis, kalau memang sudah ada jodohnya segera dinikahkan. Ya, ini termasuk yang harus disegerakan. Ketika berdosa segera bertaubat. Ya, jangan nunda-nunda, jangan menunggu tua. Belum tentu kita sampai tua. Ya kan, al mautu ya'ti baghtatan, mati datangnya tiba-tiba. Ya, bisa jadi ketika kemarin itu datang ketika kita muda. Ya, mati itu kan nomor cabut, bukan nomor urut, bukan. Ya Pak ya, nomor cabut. Kalau nomor urut kan, wah ini yang tua meninggal duluan. Bisa jadi yang muda meninggal duluan. Berapa banyak orang muda meninggal duluan daripada yang tua. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi segera menghidangkan. Itu tanda kita memuliakan tamu. Ya, tanda kita memuliakan tamu, segera menjamunya. Selanjutnya, hendaklah tidak segera mengangkat makanan sebelum mereka benar-benar tidak mengambilnya. Dan semua hadir ini benar-benar selesai makan. Jangan belum selesai makan, makannya udah boleh diangkatin. Ya, tunggu. Kalau memang benar-benar mereka sudah makan, udah nggak mau nambah lagi, nah baru kita angkat. Ya. Kemudian hendaknya menghidangkan makanan untuk tamu secukupnya. Ada isinya, ada istilah apa? Ala kadarnya ya. Ala kadar itu sebenarnya dari bahasa Arab itu. Ala qadrihi, sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu kan ala kadar itu berarti sesuai dengan kemampuannya. Ya, jangan juga menjamu tamu berlebihan. Akhirnya apa? Mubadzir. Akhirnya tidak dimakan. Ya. Jadi yang sedang-sedang aja. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan itu yang sedang-sedang, yang pertengahan aja. Nggak usah berlebihan, tapi juga jangan terlalu sedikit. Ya, hendaknya, ya, karena menyedikitkan itu menodai wibawa dan kehormatan diri. Kalau terlalu sedikit
menodai wibawa dan kehormatan diri. Kalau berlebih-lebihan juga sikap memaksakan diri dan ada unsur pamernya. Kedua sikap itu semuanya tercela. Ya, jadi jangan berlebihan, tapi juga jangan terlalu sedikit. Selanjutnya, apabila seorang muslim menginap sebagai tamu di rumah seseorang, hendaknya tidak lebih dari 3 hari. Kecuali jika orang yang ditamui itu memaksanya untuk tinggal di rumahnya lebih dari itu. Kecuali dia maksa, "Loh, kamu di sini aja nggak apa-apa, sebulan." Nah, jadi jangan lebih dari 3 hari. Dan apabila ia hendak pulang, hendaknya berpamitan terlebih dahulu. Ya, kalau kita bertamu pengen pulang, pamit. Wa idza kanu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Kalau mereka berada dalam satu urusan bersama, janganlah mereka pergi sebelum minta izin. Ya. Ya, termasuk ketika keluar grup juga izin. Ya, jangan main keluar ya. La salam wala kalam. Ya. Bahkan sekarang ada caranya keluar grup gimana supaya nggak ketahuan. Ada caranya itu. Ya. Selanjutnya, hendaknya mengantar tamu ketika dia akan pulang hingga keluar rumah. Nah, jadi keluar rumah. Kalau bisa sampai mobilnya itu lewat. Kalau dia pakai kendaraan sampai mobilnya itu lewat, kita tungguin di depan rumah kita. Lebih bagus lagi kita antar ke tempat di mana dia memarkir mobilnya. Kita lepas. Ya. Jangan tamu izin pulang, mau pulang ayo udah alhamdulillah. Ya. Karena yang demikian itu adalah kebiasaan para salafus salih. Dan termasuk bagian dari memuliakan tamu yang diperintahkan secara syariat. Ya, diantar. Hendaknya tamu pulang dengan lapang dada. Nah, tamu pulang pun dengan lapang dada, sekalipun ia merasakan ada kekurangan dari tuan rumah. Ya, coba pulang dengan salamatus sadr, hati yang selamat. Yang demikian itu termasuk ciri husnul khuluq. Ya, itu termasuk bagian daripada akhlak yang baik. Yang dengannya seseorang bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa dan selalu sholat malam. Ya, jadi akhlak yang baik itu, misalnya apa? Ada si fulan ini sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi akhlaknya buruk. Yang satu lagi sholatnya cuma sholat 5 waktu. Ya. Puasanya juga cuma puasa Ramadan, tapi akhlaknya baik. Orang ini bisa lebih mulia daripada orang yang rajin sholat malam dan puasa sunnah tapi akhlaknya buruk. Di salah satu nanti yang akan memperberat timbangan seseorang nanti di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Selanjutnya, hendaknya setiap muslim mempunyai 3 ruang tidur. Ya, paling nggak di rumah kita tuh ada 3 ruang tidur. Ya, yang satu untuk dirinya, yang satu lagi untuk keluarganya, dan yang ketiga untuk tamu. Ya, jadi kalau memungkinkan ada 1 ruangan untuk tamu kalau dia ingin menginap. Lebih dari itu dilarang. Sebab Rasulullah bersabda, "Firashun lirrajul wa firashun lil mar'ah wa firashun lidhaif wa rabi' lisyaitan." 1 tempat tidur untuk suami, 1 tempat tidur lagi untuk istri, dan 1 lagi untuk tamu. Sedangkan yang keempat adalah untuk syaitan. Ya tentunya lagi menyesuaikannya. Ya kalau anaknya mungkin lebih dari 3, ya tentunya membutuhkan kamar yang lebih juga ya. Tapi juga kalau kita bikin rumah juga jangan yang terlalu besar, Pak. Kenapa? Kalau terlalu besar, anak-anak itu kan semakin besar nanti akan meninggalkan kita. Ada yang menikah, apa banyak kasusnya, akhirnya rumahnya sepi. Ketika di hari tua dia cuma tinggal berdua sama istrinya, banyak kamar yang kosong. Ya, rumah tuh biar kecil banyak. Daripada bikin rumah terlalu besar melebihi kebutuhan,
Airnya tadi mau dijual susah karena terlalu besar, rumah airnya sepi, ya, karena banyak kamar-kamar yang kosong, ya, jarang dipakai ibadah, bisa jadi nanti banyak gangguan jin juga, ya. Banyak, saya punya saudara rumahnya besar gitu Pak, jika anak-anaknya sudah menikah akhirnya dia berdua, akhirnya juga sering ada gangguan jin karena banyak kamar kosong. Lumayan mungkin kata jin daripada ngontrak saya di sini banyak kamar kosong. Nah, maka bikin rumah juga jangan yang terlalu besar, terlalu banyak kamarnya, ya. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi itu ya, apa, di antara tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tadi ya, berkata baik atau diam, menghormati tetangga dan menghormati tamu, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, gimana Pak? Menghormati tangga, ya. Itu satu bab lagi tuh Pak. Iya. Kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan ya. Kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan. Ada lagi yang lain? Ya. Terkait dengan undangan, karena kita dapat undangan dari seseorang, tapi tadi ada satu yang misalnya ya apa kita mungkin tidak sesuai dengan saat misalnya aja ya, jadi umum di masyarakat kita ini masalah berdoa bersama untuk meninggal seseorang juga tahlilan misalnya. Menurut kita ini ada sebagian menurut soliditas dalam itu. Ini bagaimana bisa kalau kita mendapat undangan yang mungkin itu orang sekali memang kita tahu dia orang apa yang kemudian itu. Iya. Ya. Mungkin terkait masalah tahlilan ya. Ini kan memang masalah apa ya? Masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika misalnya ada tetangga kita yang meninggal terus mereka mengundang tahlilan. Ya, kalau saya misalnya kita berpendapat bahwa oh tahlilan tuh nggak ada. 7 hari, apa ada yang 40 hari, 100 hari. Ya mungkin sikap pertengahannya adalah kalau memang kita tidak sependapat, kita niatkan saja kita takziah. Ya. Innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Kita niatkan apa? Takziah. Kalau memang kita nggak sependapat dengan 40 hari, 100 hari, kita datanglah di antaranya. Jangan sampai nggak datang sama sekali, kan gak enak juga Pak. Ya, sama sekali dia nggak datang. Kita niatkan idkhalus surur, mengembirakan orang yang beriman. Ya mungkin kita datang di antaranya. Ya, kita nggak biasa datang, kita salah 1 atau 2 kali kita datang lah. Ya, kita ambil jalan tengah. Niat kita apa? Niatnya takziah. Ya kan, orang kan lagi berduka, kita datang sambil kita bawa makanan misalnya. Ya, ya. Kita apa? Takziah. Niatkan takziah, itu bagian daripada takziah. Ya, ma min mu'minin, tidaklah seorang yang beriman bertakziah kepada saudaranya ketika dia sedang mendapatkan musibah kecuali Allah nanti akan memberikan pakaian kehormatan di hari kiamat. Ya, jadi niatkan takziah. Kalau memang kita nggak sependapat, oke, kita nggak datang setiap waktu, tapi di antaranya itu kita datang dengan niat takziah. Ya, gitu Pak ya. Ada lagi yang lain? Iya Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan dulu pernah dinas di daerah. Ada kawasan di daerah Jawa, ada beberapa perusahaan. Yang tempat yang pertama itu punya kebiasaan ketika dia mengadakan hajatan itu kalau dia nggak ngadain, maksudnya gini, dia ngadain hajatan tiba-tiba ada yang mengirim minuman keras. Ketika dia menolak, dia terancam, dia harus terima untuk suasana pesta begitu setelah marah. Di daerah yang lainnya ada kebiasaan, bukan kebiasaan yang menjadi sesuatu yang tidak bisa dilarang. Ketika setelah jam 10 malam itu digelar kemudian. Jadi ketika tuan rumah ingin menutup acara 10, dianggap harus tutup sampai selesai. Padahal kedua daerah itu yang saya tahu adalah daerah Muslim, mayoritas Muslim. Ini daerahnya berbeda ya. Daerah yang aku itu ada orang mengirim minuman keras, Dikirimin gitu ya. dan daerah satu lagi tuan rumah harus tetap membuka ruang begitu, nggak boleh selesai pesta itu nggak boleh langsung dimatiin, tapi tetap ada itu untuk acara jobi. Tuan rumah nggak bisa melarang itu. Itu gimana itu? Maksud saya cara mengatasinya, karena itu juga termasuk mengancam tuan rumah juga kalau dia memaksakan diri untuk keberatan kalau itu ada. Terima kasih. Apa tuh ancamannya apa Pak kalau misalnya dia menolak atau apa sampai membahayakan jiwanya? Bisa rusuh ya? Ya kalau memang seperti itu, ya solusinya seperti apa ya? Kan kalau kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, itu kan kemungkaran ya. Islam memberikan alternatif ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau memang bisa kita rubah dengan tangan, nggak bisa juga kan? Fabilisani, dengan lisannya. Dengan lisan nggak bisa juga, ya dengan hati ya lagi. Ya kita berdoa, ya Allah, saya sebenarnya nggak mengizinkan, tetapi saya tidak memiliki kekuatan ya Allah. Saya tidak memiliki kemampuan, maka saya berlepas diri dari. Dia bilang, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berlepas diri dari semuanya. Ya. Dan kalau memungkinkan, kalau memang mungkin kita mampu untuk pindah, ya kita mungkin pindah dari tempat tersebut. Selama memang kita misalnya belum mampu pindah, ya udah kita berdoa, ya Allah, saya berdoa memberikan hidayah kepada mereka. Ini bukan kehendak saya ya Allah. Ya kita ngomong sama Allah. Kalau saya larang, mereka akan mengancam saya, membahayakan saya. Ya kan seperti kisah Ammar bin Yasir kan. Ammar bin Yasir ketika terancam dia mengucapkan kekufuran dari lisannya, tapi hatinya tetap beriman. Ya, jadi dalam kondisi-kondisi darurat kita dibolehkan. Ya artinya tapi kita tetap berlepas diri dari sikap mereka. Dalam hati kita tetap mengatakan, saya tidak setuju ya Allah, tapi saya nggak punya kekuatan. Ya, paling tidak mungkin itu Pak ya, yang bisa kita lakukan. Selama memang kita tidak memiliki kemampuan dan jiwa kita terancam. Ya. Yang penting kitanya nggak ikut main, nggak ikut minum. Ya. Ada lagi? Ya. Iya.
muslim. Itu apa kalau berbuka itu apa kita berbuka atau apakah kita sudah ada suatu amal di situ? Begitu ya. Kalau kita sering dia tetangga kita akan berjumpa setiap hari. Iya. Tapi waktu dia ada meninggal, kita nggak ada yang sehingga dia ada mengakibatkan dalam pergaulan sehari-hari menjadi lengkap. Iya. Islam membolehkan. Kalau misalnya ada tetangga kita non muslim meninggal, boleh nggak kita bertakziah? Boleh. Kita datang, kita berduka cita, yang penting jangan didoakan. Ya bilang aja, saya turut berduka cita atas wafatnya. Semoga Bapak diberikan kesabaran, ketabahan. Udah gitu aja. Nggak usah didoakan. Ya, maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Nabi dan orang-orang yang beriman tidak boleh beristighfar untuk orang-orang musyrik. Nah, jadi kalau sudah meninggal nggak boleh didoakan. Tapi kalau masih hidup didoakan untuk mendapatkan hidayah boleh. Ya. Jadi boleh bertakziah, nyelawat, melayat kepada tetangga yang non muslim. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, ya, berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusirmu dari kampung. Boleh. Ya, jadi tidak ada larangan untuk bertakziah. Yang penting jangan didoakan, gitu ya Pak ya. Cukup ya barangkali ya. Ya mungkin itu yang bisa ya takziah. Ya. Ya nggak usah, itu nggak usah. Ya atau ya. Semoga istirahat dengan tenang gitu ya. Doa ya. Ya paling tadi saya turut berduka cita gitu aja. Saya turut berduka cita atas kepergian siapa misalnya orang tua. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Udah gitu aja. Nggak perlu sampai semoga di lapangan kuburnya diampuni dosa-dosanya. Cukup sampai situ saja gitu. Ya, biasanya gini. Kalau kadang-kadang kita orang yang nggak beriman pun disebut almarhum juga, salah. Kan almarhum itu kan yang dirahmati. Biasanya kalau orang yang nggak beriman sebutnya apa? Mendiang. Ya, bukan almarhum tapi mendiang aja. Ya, nggak usah almarhum. Ya. Dan ada kesalahan juga, kita kadang-kadang almarhum tuh di depan, sebenarnya di belakang. Kalau almarhum pasti dirahmati, itu sebenarnya kurang tepat. Yang tepat itu rahimahullah. Kalau rahimahullah, semoga Allah merahmati. Jadi ada doa. Kalau almarhum pasti dirahmati, ya kan belum tentu. Ya kan belum tentu pasti dirahmati. Yang benar adalah rahimahullah. Atau orang suka bilang Allah yarham, gitu aja. Misalnya Pak siapa Allah yarham di belakangnya. Itu yang lebih pas sebenarnya begitu, bukan almarhum. Karena kalau almarhum itu ada suatu kepastian, kan kita nggak bisa memastikan apakah orang ini dirahmati atau tidak. Gitu ya Pak ya. Ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.